Halo, ketemu lagi dalam belajar biar pintar. Di video yang terdahulu kita belajar tentang titik berat sistem batang. Kali ini kita akan belajar titik berat untuk benda dua dimensi atau luasan. Dan rumus umum yang kita gunakan masih tetap sama. Untuk X0 nya begini, masih sama menggunakan pagar dan pagar. Y0 nya masih sama menggunakan pagar-pagar. Saya ingatkan, tanda pagar itu mempermudah kita untuk menyelesaikan soal latihan titik berat benda, sistem batang, sistem luasan, dan sistem 3 dimensi atau volume. Ya, kita masuk ke soal latihan. Perhatikan gambar. Sistem benda luasan diletakkan dalam koordinat XY. Jika semua satuan panjang dalam meter atau sentimeter, di mana letak titik berat sistem kita nyatakan dalam X, Y. Contoh soal nomor 1. Benda luasan berbentuk huruf T seperti ini dengan panjang masing-masing 4, 20, ininya 4, atasnya 16. Kita bisa meletakkan sumbu XY di mana saja. Yang pertama, kalau kita letakkan sumbu XY-nya dengan posisi seperti ini, maka kita harus menghitung X0 dan Y0-nya. Jika dalam soal tidak ada ketentuan mengenai posisi sumbu XY-nya, lebih enak kita letakkan sumbu XY seperti pada gambar. Jika posisi XY-nya seperti ini, kita cukup menghitung Y0-nya saja. Kenapa? Karena di X0-nya pasti bernilai 0. Jadi trik atau tips buat kita yaitu bagilah sistem benda luasan tersebut menjadi dua bagian simetris pada salah satu sumbu. Kalau kita lihat di sini, sumbu Y membagi benda ini menjadi kiri kanan sama. Maka kita cukup mencari Y0 nya saja, karena X0 nya pasti 0. Kita tinggal menggunakan rumus titik berat untuk sumbu Y. Mari kita hitung. Sebelumnya kita masukkan nama-namanya dulu. Kita tentukan benda 1 adalah yang bawah ini, kemudian benda 2 adalah yang atas. Setelah kita menentukan benda 1 dan benda 2, kita bisa menghitung kalau Y1 nya atau titik beratnya benda 1 di tengah-tengah sini adalah 10 meter, kemudian Y2 di sana, kalau kita ukur dari bawah berarti 2 ditambah 20, sehingga Y2 sama dengan 22 meter. Luas benda 1 yang bawah adalah 80 meter, kemudian luas benda yang atas atau A2 adalah 64 meter persegi. Ya, kita masukkan Y0 sama dengan Y1 A1 ditambah Y2 A2 dibagi A1 tambah A2. Kita masukkan angkanya, berarti hasil akhirnya Y0 sama dengan 15/3 meter. 15/3 meter. Tidak tepat di 10 sini ya, karena ini kepunyaan benda 1, maka dia agak ke atas. Baik, contoh soal nomor 2. Ada persegi panjang warna coklat. Di bagian kiri dilubangi berbentuk lingkaran, bagian kanan dilubangi berbentuk kotak. Kita diminta menghitung titik berat sistem ini. Pada saat dia persegi panjang utuh, maka titik beratnya kita tahu pasti di tengah-tengah, di perpotongan diagonal. Atau kalau ditanya di manakah letak titik berat lingkaran ini, dia sendiri berarti di tengah-tengah, di pusatnya. Kalau yang kotak kecil putih ini, di manakah letak titik beratnya, ya di tengah-tengah, di perpotongan diagonalnya. Kalau ketiga benda itu digabung menjadi satu, lingkaran dan kotak ini merupakan lubang yang dibentuk pada benda kotak besar. Kalau tidak ada ketentuan
di manakah kita harus meletakkan sumbu XY-nya, bisa di situ kita letakkan sumbu XY. Kalau sumbu XY-nya di sini, konsekuensinya ya kita menghitung X0 dan Y0 seperti tadi. Kalau di soal tidak ada ketentuan di manakah kita harus meletakkan sumbu XY, maka yang paling enak adalah kita meletakkan sumbu XY-nya dalam posisi seperti ini. Sumbu X membagi sistem benda ini menjadi dua simetris. Kalau demikian maka kita cukup menghitung X0-nya saja. Oke, kita beri nama. Benda 1 adalah yang kotak besar. Benda 2 adalah yang lingkaran. Benda 3 adalah yang kotak kecil. Kemudian setelah ketemu nama 1, 2, 3, kita tabelkan. Benda 1 kotak besar, benda 2 lingkaran, benda 3 kotak kecil dengan masing-masing X-nya. Yang benda 1 kotak besar adalah 10, yang lingkaran adalah 3, yang kotak kecil adalah 16. Kalau kita lihat di sini, panjang total kotak besar adalah 6 tambah 7 tambah 6 tambah 1, yaitu 20. Panjangnya 20. Maka titik tengahnya di sini dia adalah 10. Kemudian lingkaran, diameternya dia 6, tengah-tengahnya adalah 3. Untuk yang kotak kecil, karena dia di sini, titik tengahnya kotak kecil, kalau dihitung dari sumbu Y dari kiri, dia sama dengan 16. Kemudian luasnya seperti itu. Ya, selesai. Kita mengidentifikasi masing-masing benda lengkap dengan X dan luasnya. Mari kita masukkan angka-angka pada tabel ini ke dalam rumus X0 gabungan. Ya, kalau kita lihat di sini ada tanda minus. Kenapa kita menggunakan tanda minus? Karena bangun nomor 2 dan nomor 3, yaitu lingkaran dan kotak kecil, itu mengurangi luasan bangun pertama. Maka tandanya berubah jadi minus. Kalau kita masukkan angkanya seperti ini, sesuai tabel, tinggal memindahkan, dan hasil akhirnya adalah X0 gabungan sama dengan 9,81. Y0 gabungan tentu saja 0. Ya, contoh nomor 1 dan contoh nomor 2 gampang dipahami ya. Jadi jika luasannya memperbesar atau menambahkan, maka rumusnya tandanya plus. Kalau luasannya mengurangi, tandanya minus. Kita masuk ke soal nomor 3. Ada dua buah persegi panjang yang disusun sedemikian rupa seperti pada gambar. Buktikan bahwa koordinat titik berat sistem benda tersebut tidak berada pada bendanya. Contoh yang ada pada benda adalah di sini. Jadi kalau benda 1 misalnya kita beri nama ini benda 1, titik berat di tengah-tengah, ada di badan benda itu. Benda kedua yang di atas, titik beratnya ada di tengah-tengah di badan benda itu. Tetapi kalau dia digabungkan, apakah titik berat sistem tetap berada pada bendanya? Maka di sini kita diminta membuktikan bahwa koordinat titik berat sistem benda tersebut tidak berada pada bendanya, berarti di wilayah kosong ini. Soal nomor 3 diminta membuktikan seperti itu. Ya, sistem bangun di samping simetris di sumbu mana? Kalau kita lihat dia tidak simetris di sumbu manapun. Maka konsekuensinya kita harus menghitung X0 dan Y0-nya. Dua-duanya harus kita hitung. Nah, ini saya berikan kunci. Jawabannya adalah X0, Y0 sama dengan 1,75, 2,75. Soal nomor 4. Ada persegi panjang, di atasnya diletakkan segitiga sama kaki. Ukuran-ukuran sudah jelas. Ingat, kita bisa mengerjakan ini dengan cara yang gampang, yaitu dibagi menjadi dua bagian yang simetris kiri kanan pada arah sumbu Y. Sehingga simetris kiri kanan kita bisa mengerjakan salah satu sumbu saja. Setelah kita bagi menjadi dua bagian yang simetris, tentu saja X0-nya sama dengan 0. Kita cukup menghitung yang Y saja. Kuncinya adalah X0, Y0 sama dengan 0,6,05.
Jadi Y0 nya sama dengan 6,05. Itu soal nomor 4. Soal nomor 5. Ya, di sini sebuah persegi panjang, di atasnya, di bagian atas dari persegi panjang ini dipotong membentuk segitiga, dan di bagian samping atasnya diletakkan lingkaran. Gambarnya seperti ini gambarnya. PQ sama dengan 20 cm, kemudian QR sama dengan 44 cm, diameter lingkaran sama dengan 21 cm, di mana letak titik beratnya. Simetris di sumbu mana? Tidak ada. Maka kita harus menghitung X0 dan Y0 nya. Saya berikan kunci jawaban di sini X0, Y0, hasilnya adalah 6,98 X0 dan Y0 nya adalah 22,82. Mungkin ada jawaban Anda yang tidak sama persis dengan jawaban saya karena masalah pembulatan yang sedikit berbeda. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya. Selamat belajar.